Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat JIH semuanya. Jumpa lagi pada sesi Health Talk pada siang hari ini bersama saya Dr. Arina. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik di akhir pekan sore hari ini. Tentunya telah hadir di studio bersama kami Dr. Dwi Surya Supriyana, spesialis akupuntur. Nantinya kita akan membahas mengenai apa dan bagaimana akupuntur membantu kesehatan Anda. Nah, sudah hadir di studio. Selamat sore dokter. Sore Dr. Ariana. Apa kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya. Nah, perlu sahabat JIH ketahui nantinya tema yang menarik ini akan kita bagi-bagikan nih dok. 4 voucher yang lumayan bisa diperhitungkan ya dok, karena dapat makan sehat, ya kan ya dok ya, tapi tetap enak, dapat voucher 100.000 loh dok, gak main-main nih untuk 4 orang pemenang. Nah, untuk sahabat JIH Solo silahkan untuk tanya di kolom komentar sebanyak-banyaknya, karena 4 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan 4 voucher senilai 100.000 di Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit JIH Solo di lantai 2. Nah dok, kita langsung bahas ke materi aja kali ya dok ya. Dokter Surya ya dok ya panggilannya ya dok ya, panggilan akrabnya. Dokter Surya ini kan salah satu, bukan satu-satunya malah ya. Sementara ini satu-satunya loh sahabat JIH Solo, dokter akupuntur medis ya dok ya, di Solo Raya. Di Solo Raya. Wah, Masya Allah. Nah, kabar baiknya ada di Rumah Sakit JIH Solo. Nah, nanti silahkan nanya ya, karena ternyata akupuntur ini sangat bermanfaat loh dari sisi medis gitu ya dok ya. Nah, kalau menurut dokter Surya, akupuntur ini dalam kacamata medis itu seperti apa dok? Oke, terima kasih dokter Ariana. Selamat siang atau sore menjelang sore sahabat JIH. Jadi akupuntur medik ya, memang basicnya dari akupuntur itu dari Tiongkok atau Chinese medicine. Baik. Kalau saya boleh menyebutkan itu adalah kedokteran timur. Nah, kalau dokter Ariana kan selama ini belajarnya kan dari kedokteran barat. Oh begitu ya. Jadi sudut pandangnya saja yang berbeda. Yang satu kita bicara tentang kedokteran timur, yang satu kedokteran barat. Ya. Nah, dua kutub ini sebenarnya jauh ya. Sudut pandangnya itu jauh sekali. Yang satu berbicara tentang yin yang. Nah, kalau yang kedokteran barat itu bicara tentang homeostasis. Kalau orang awam itu bilangnya adalah keseimbangan. Nah, itulah titik temunya antara kedokteran timur dan kedokteran barat, itu adalah adanya homeostasis. Kalau di dunia kedokteran barat adalah keseimbangan. Nah, tentunya yang membuat beda, kalau kedokteran timur itu by experience atau pengalaman, atau kalau Jawanya itu adalah ilmu titen. Nah, tapi kalau di kedokteran barat itu adalah berdasarkan jurnal, penelitian, medicine ya. Jadi semua harus IBM, harus berdasarkan bukti ilmiah. Nah, itu akupuntur itu ada titik-titik yang sudah terbukti secara IBM atau evidence base, secara jurnal penelitian itu sudah terbukti. Jadi titik akupuntur itu ada 400-an titik dok. Wah, ya, di tubuh kita itu ada 400-an titik. Nah, dari 400 itu sudah terbukti ilmiah 30%, baru 30% penelitian yang sudah terbukti. Secara penelitian ya dok ya, nyata nih ya dok ya. Jadi bukan dikata tradisional banget, itu sebenarnya enggak juga ya dok ya. Jadi secara medis itu sudah terbukti titik-titik akupuntur yang sudah terbukti secara evidence base itu bermanfaat untuk medis. Makanya disebut akupuntur medik. Ya, begitu. Jadi manfaatnya untuk dari tema pada siang hari ini kan luas sekali sebenarnya. Iya. Nah, manfaatnya apa saja ya itu tadi harus berdasarkan bukti ilmiah. Jadi memang akupuntur sendiri ini terbukti secara medis ya dok ya. 40 titik yang sudah terbukti ya dok tadi. 30% dari 400 titik. Dari 400. Berarti cukup banyak ya dok. Berarti 120-an titik tuh sudah terbukti. Betul. Tidak hanya misal kata orang kan akupuntur itu tradisional tuh enggak ya dok ya. Salah ya dok ya, itu mitos ya dok ya. Mitos. Memang terbukti secara IBM, secara jurnal ilmiahnya gitu ya dok. Nah, kalau cara kerjanya akupuntur itu sendiri dok, itu seperti apa sih dok? Kan kita tahu nih kayak ditusuk-tusuk jarum, itu benar gitu atau ada spesialis khusus gitu dok terkait itu? Jadi
modalitas akupuntur itu banyak sebenarnya dokter. Jadi modalitas akupuntur itu tidak hanya jarum sebenarnya. Bisa akupressure pun bisa. Akupressure, kalau akupressure itu kan akupuntur mandiri ya, dengan masas atau pijat di titik akupuntur. Kemudian yang sudah mungkin sahabat saya mengenal itu dengan jarum akupuntur. Nah, akupressure, akupuntur, kemudian ada elektroakupuntur itu dengan disambungkan atau distimulasi dengan alat EA namanya, elektroakupuntur. Kemudian ada laser punktur. Kalau misalnya di suatu tempat rumah sakit itu menyediakan alat tersebut, berarti bisa ada modalitas itu. Kemudian ada farmakopuntur, itu juga ada. Luas ya dok, luas ya ternyata ya. Jadi akupuntur tuh sebenarnya kayak titik-titiknya, kemudian bisa direalisasikan dengan beberapa modalitas tadi. Nah, kemudian mekanismenya, kenapa kok bisa ada efek yang saya lakukan penusukan di titik akupuntur itu, kenapa ada efeknya? Nah itu. Jadi mekanismenya ada 3 dokter. Jadi mekanisme lokal, segmental, dan sentral. Baik. Nah kalau lokal itu di lokasi penusukan. Nah, saat terjadi penusukan itu kan terjadi mikrotrauma. Nah, saat mikrotrauma lah itu muncul mediator peradangan, inflamasi. Nah, itu nanti yang akan ditangkap oleh signaling sel. Sel itu akan berkomunikasi. Nah, ditangkap, kemudian akan jalankan, diteruskan ke segmental yang ada di tulang belakang. Nah, di tulang belakang dia akan naik lagi ke sentral. Nah, sentral itu berada di kepala, di hipotalamus. Nah, dari hipotalamus itu muncullah mediator-mediator inflamasi berikutnya yang nanti akan diturunkan atau ditargetkan ke organ mana yang bermasalah. Nah, ini dibutuhkan ketepatan titik yang tepat, kemudian titik akupunturnya juga harus efisien, jadi bukan kayak landak ya. Jadi asal nancep aja ya. Jadi kalau di luar-luar itu kan kalau lihat titik akupuntur itu kalau banyak sekali, nah itu tubuh kita malah jadi bingung. Saking banyaknya mediator inflamasi konsentrasi yang akan distimulasi. Jadi di sini perannya Dr. Surya itu nanti by case sesuai masalah kasusnya, dipilih titik akupunturnya untuk mensensitasi ke saraf-saraf di tulang belakang ya dok ya. Harapannya nanti masuk ke otak, kemudian melancarkan ke titik-titik yang mau dituju. Jadi mekanismenya ada lokal, segmental, dan sentral. Nah itu tadi tergantung kasusnya. Secara fisiologis akupuntur ini bermainnya ada di neuroendokrin dan autoimun. Imun. Di imun. Ya, jadi 3 hal itu akupuntur akan berperan. Nanti kasus-kasus saraf, ya semua yang berhubungan dengan saraf, kemudian berhubungan dengan gangguan hormonal, kasus-kasus program hamil misalnya. Nah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya dok, per satu-satu nih. Terus kemudian kasusnya tentang kekebalan tubuh. Nah, akupuntur juga dapat berperan di situ. Secara pengobatan secara mandiri atau berkolaborasi dengan bagian lain, tergantung dari kasus. Per kasusnya ya dok ya. Misalnya. Tadi sudah dijelaskan mengenai modalitasnya ya dok ya. Ada yang lewat akupressure atau semacam masas di titik akupuntur, kemudian akupuntur itu sendiri, lalu ada yang laser, ada juga yang elektro juga ya dok ya. Nah untuk masing-masing jenis dari akupuntur medis itu seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan untuk indikasi masing-masingnya. Misalnya kalau ada kasus anak-anak misalnya, atau anak di bawah 10 tahun atau 5 tahun, itu lebih tepat menggunakan modalitas seperti laser. Karena sensasi penjaruman atau nyerinya kan minimal sekali. Tidak ada, tidak ada sama sekali. Nah itu kalau misalnya ada dewasa misalnya takut dengan jarum, nah salah satu pilihannya bisa menggunakan modalitas dengan laser. Nah itu salah satu contohnya. Indikasinya lebih ke yang mungkin level toleransi akan nyerinya itu rendah, kemudian anak-anak kayak gitu ya dok ya. Nah kemudian kalau menggunakan jarum akupuntur misalnya, kalau misalnya ada pasien dengan pemasangan pacemaker, alat bantu jantung, nah itu itu mungkin menghindari dengan penggunaan elektroakupuntur, dihindari atau seminimal mungkin. Nah, jadi harus kita harus pasien safety juga kita utamakan ya. Jadi
modalitas itu juga harus kita lihat klinis dari pasien tersebut. Jadi harus ada kehati-hatian dalam memilih modalitasnya apa, begitu dokter. Kalau untuk yang elektro tadi dok, biasanya indikasinya kita berikan ke pasien yang seperti apa dok? Jadi kalau menggunakan modalitas elektro akupuntur itu untuk kasus-kasus nyeri, pain, nyeri kronik, ya, itu bisa nyeri, ya dok ya? Ya kayak kemarin dokter dari JIA, dokter Ayu kulit ya, itu mengirimkan pasien dengan herpes. Post pain, jadi karena herpesnya itu, PHN itu ya dok ya, itu post herpetic neuralgia. Nah itu ada gejala nyerinya, masih ada sisanya ada itu sisa ya. nyerinya, kemudian oleh dokter Ayu di reverse ke bagian akupuntur, ya alhamdulillah dengan sangat berkurang jauh ya sangat dok berkurang tanpa karena pasien sudah lansia, jadi penggunaan obat itu kan harus hati-hati, makanya salah satu pilihan akupuntur itu sangat tepat sekali kalau usia sudah di atas 50, sudah di atas 60. Nah, penggunaan farmakoterapi atau penggunaan obat itu kan harus hati-hati. Nah, salah satu pilihan dokter Ayu kemarin adalah mengirimkan pasien itu ke poli akupuntur. Ini contoh saja. Dan ada ya dok di JIH ya untuk itu? Ada tuh, berarti elektro akupuntur pun sudah ada di sini ya dok ya. Jadi untuk yang nyeri kronik, apalagi yang untuk usia lanjut ya dok ya, kan biasanya nggak tahan nyeri tapi juga udah berat untuk minum obat yang terlalu banyak gitu ya dok ya. Ternyata akupuntur medis ini dalam modalitas elektro akupuntur itu bisa menjadi salah satu pilihan gitu ya dok ya. Nah, apakah akupuntur sendiri ini bisa benar-benar menggantikan obat atau terapi lain atau sebenarnya bersinergi gitu dok? Tergantung kasus dokter tergantung kasus. Misalnya kalau kasus migrain, kasus vertigo itu bisa menggantikan obat. Wow. Ya, apalagi kalau misalnya ada keinginan dari pasien, dok saya tidak mau terlalu banyak obat. Nah itu pilihan dari pasien, ya tanpa harus lebih bagus dari mana, ya kan? Kadang-kadang pasien itu bisa meminta, dok saya pengen akupuntur kasus migrain. Karena saya tidak mau terlalu banyak minum obat. Nah itu akupuntur bisa menjadi salah satu pilihan. Benar, teman saya di Jakarta pun sama dok, migrain tuh hampir setiap hari, tapi akhirnya setelah akupuntur rutin sangat-sangat minim, bahkan seminggu sekali aja kadang enggak. Nah, itu. Kan luar biasa sekali ya dok ya ternyata akupuntur medis itu. Jadi bisa mengurangi frekuensi kekambuhan itu. Kalau sembuh, ya itu kita lihat ya nanti. Karena kita harus tahu dulu etiologinya atau penyebabnya apa dulu. Harus dicari dulu penyebabnya. Oke, jadi tergantung kasus per kasus ya dok ya. Ada yang memang bisa berdiri sendiri sebagai pilihan terapi utama, tapi ada juga yang sebagai kombinasi ya, bersinergi dengan teman sejawat lain ya dok ya. Contohnya kalau kasus-kasus program hamil, nah itu tentunya harus kolaborasi. Ya betul. Dari bagian obgyn, kemudian bagian misalnya di sini ada andrologi, ya betul. Ya kan, jadi akupuntur untuk gangguan sperma itu juga bisa. Akupuntur untuk PCOS untuk yang istrinya, PCO dan PCOS. Nah, orang-orang zaman sekarang tuh yang memang sulit hamil karena lifestyle zaman sekarang ya dok ya, makan makanannya banyak junk food, banyak kandungan natrium dan lain sebagainya. Akibatnya kan dia sindrom metabolik gitu ya dok, yang berakibat ke susah hamil. Gitu. Ternyata akupuntur bisa berperan di situ ya dok ya. Kalau untuk program hamil itu ada suatu tim ya, dengan tim dipimpin oleh dari bagian obgyn, ada androloginya, kemudian ada gizinya, mungkin salah satunya akupuntur juga bisa masuk di situ. Sampai sejauh itu ya dok, akupuntur itu manfaatnya ya dok ya. Jadi tadi yang disebutkan Dr. Ariana, berkolaborasi atau sinergis, salah satu contohnya kasus program hamil. Program hamil itu sendiri. Wah, ini yang mungkin banyak yang belum tahu nih ya dok ya, apalagi warga Solo Raya. Mikirnya akupuntur tuh buat sakit-sakit doang, ternyata tuh buat promil sangat bermanfaat juga ya dok ya. Kalau efek samping dari akupuntur sendiri, apakah ada jangka pendek maupun jangka panjang dok? Kalau efek samping dari akupuntur itu biasanya bisa terjadi lebam atau memar. Itu. Ya, tapi itu dari 10 tusukan, ya bisa tidak sama sekali aman atau bisa 1 atau 2 itu terjadi memar atau lebam, membiru. Nah, itu efek yang ringan saja. Itu paling bisa hilang 3 sampai 5 hari, itu paling sudah hilang.
Baik, berarti efek lokal gitu iya, ya dok betul. ya. Terus mungkin ada juga yang pasien juga pernah bilang, dok saya setelah selesai akupuntur kayak badan kayak apa pegel, Oh iya, kayak jarumnya masih terasa di dalam ya dok ya. Iya, nah itu hanya rasa-rasa seperti itu. Efeknya masih minimal. Inflamasi akut aja ya dok ya. Betul. Biasanya dok. Kalau untuk orang-orang misal dok dengan kelainan koagulasi atau faktor pembekuan darah, misal orang dengan hemofili dan lain sebagainya, itu tetap bisa akupuntur atau seperti apa dok? Ya, bagus sekali pertanyaannya dokter. Jadi untuk akupuntur itu tidak ada kontraindikasi ya kalau untuk kasus itu, karena pasien safety memang diutamakan ya. Jadi saat kita melakukan penusukan itu memang harus kita bersihkan. Kemudian kalau saat kita cabut jarumnya juga harus kita bersihkan. Kita pastikan perdarahannya aman, minimal. Nah itu apa? Kemudian untuk kasus-kasus gangguan darah tadi saya rasa akupuntur masih aman ya, karena apa? Jarum akupuntur itu tipis sekali dok. Berapa mili sih dok? Hanya 0,2 mili. 0,2 itu sampai nggak kelihatan ini mata. Jadi kalau saya analogikan itu kayak rambut manusia. Kayak benang ya dok ya, tipis lah ya. Tipis sekali, cuma dia terbuat dari stainless steel. Jadi logam tipis sekali, baja gitu. Jadi dan itu sekali pakai. Dan sekali pakai. Ya, dan tidak boleh kalau misalnya dipakai lagi ke pasien yang sama, itu pun juga tidak disarankan, karena akan apa ya, akan membuat pasien itu tidak nyaman ya. Karena beda kah dok ketajamannya? Ya, betul. Jadi ketajamannya akan berkurang. Oh iya. Jadi alangkah bagusnya ya memang satu jarum dipakai sekali, tidak dipakai lagi ke pasien yang lain, tentu tidak boleh, apalagi ke pasien yang sama. Disposable ya. Jadi pakai langsung buang. Jadi steril, nggak usah khawatir. Apalagi di JIH nih pasti terjamin lah kesterilitasnya ya dok ya. Betul dokter. Dan tadi jangan khawatir untuk sahabat JIH yang mungkin saudaranya atau dirinya sendiri punya penyakit kronis tentang pembekuan darah tadi, ternyata aman loh gitu ya dok ya. Aman karena minimal sekali ya darahnya dok. Ukurannya kecil sekali diameternya. Baik, kalau akupuntur sendiri apa namanya untuk mengatasi pegal atau nyeri setelah tindakan itu kan tadi seperti yang dikatakan dokter Surya ya dok ya, apakah cukup dibiarkan aja nanti lama-lama membaik atau perlu treatment khusus dok? Nah kalau memar ya, kalau sampai memar ya diberikan apa itu dok, saya lupa. Kalau memar terjadi lebam dioleskan apa, saya lupa. Trombofob. Trombofob. Nah, kalau misalnya ya, terjadi memar cukup dikasih trombofob, tapi kalau terjadi pegel itu dibiarkan saja, tidak masalah. Nggak masalah ya, nanti lama-lama sebenarnya akan membaik. Mungkin itu, tambahan vitamin kali ya dok ya buat ngurang-ngurang. Itu mekanisme normal. Mekanisme fisiologisnya seperti itu. Betul. Tadi ya, dok, ya. Terjadi peradangan di situ. Nah mungkin yang mau ditanyakan sahabat JIH juga nih dok, berapa lama kira-kira itu akupuntur akan efektif nih dok? Kayak apakah bisa sekali terapi atau mungkin ada rutinitas baiknya seminggu berapa kali atau tergantung kasus? Jadi begini sobat JIH, jadi kalau saat melakukan terapi akupuntur itu saat ditusukkan pertama kali kemudian akan didiamkan selama 30 menitan. 30 menit ya. Nah itu hormon-hormon yang akan dibangkitkan atau stimulasi dia akan bertahan bisa 2 sampai 4 hari. Makanya kenapa terapi akupuntur itu diulang seminggu 2 kali. Seminggu minimal 2 kali itu ya? Seminggu 2 kali tergantung kasus sebenarnya, akut atau kronis. Ya, kalau misalnya ini kasus akut, misalnya kasus-kasus stroke misalnya, baru seminggu yang lalu keluar dari rumah sakit stroke misalnya. Nah itu untuk terapi golden period untuk perbaikan stroke itu kan bisa 3 sampai 6 bulan. 6 bulan iya. Itu waktu emasnya untuk diberikan rehabilitasi, diberikan terapi akupuntur. Nah itu saat awal-awal atau saat akut lebih baik seminggu bisa 3 kali. Jadi frekuensi pemberian itu tergantung kasusnya apa, tergantung kronis atau akutnya. Nah itu. Dan keluhannya juga ya dok. Tergantung keluhannya juga. Jadi, biasanya mencapai efektivitas tuh tiap orang beda-beda. Beda-beda. Nanti kalau untuk kasus-kasus pain secara protap itu kan memang harusnya kan 12 kali. 12 kali berarti minimal sekitar ya dok ya. Minimal 12 kali. Maaf, itu maksimal. Oh maksimalnya. Ya, jadi 12 dalam kali. Kurun waktu? Seminggu 2 kali. Berarti kan sekitar 1,5 bulan. Nah tapi kan kalau semua kasus itu diambil 12 kali kan juga nggak
kurang tepat ya dok ya. Jadi untuk kasus-kasus pain itu biasanya saya memberikan frekuensi 4 sampai 6 kali pertemuan. Berarti sekitar 2 sampai 3 minggu. Karena setelah 6 kali itu kita harus mengevaluasi apakah nilai dari nyeri itu turun atau tidak. Diberi waktu jeda untuk merasakan dulu efeknya dulu gitu ya dok ya. Jadi kita tidak boleh memberikan terapi jangka panjang. Kalau di pengobatan farmakoterapi kan juga ada itu, kan tidak boleh ada obat-obat tertentu digunakan lama, kecuali obat-obat kronis ya. Tapi kalau akupuntur untuk kasus nyeri misalnya, ya itu kita harus lihat dulu selama 4 kali pertemuan apakah ada respon atau tidak. 4 sampai 6 kali pertemuan kita harus bisa menilai dari nilai nyerinya. Turun atau tidak. Misalnya kalau turun dikembalikan ke pasien apakah masih bersedia untuk diteruskan atau memang tidak respon. Nah, itu bisa terjadi. Misalnya kasus-kasus cancer pain misalnya. Post kemo. Nah, post kemo itu kan juga nilai ambang nyerinya kan tinggi sekali biasanya. Bisa sampai 7 sampai 10. Nah, itu sudah masuk misalnya sudah masuk morfin juga misalnya. Nah, itu dulu saya pernah mendapatkan kasus cancer pain sudah masuk morfin. Nah, nilai nyerinya turunnya sedikit. Turunnya dari 8 turun 6. Ya, padahal morfin Kemudian terus dirujuk atau di reverse ke bagian akupuntur. Lumayan turunnya menjadi 4 sampai 5. Wah, luar biasa. Dan itu bisa bertahan setengah hari. Padahal morfin itu sudah masuk morfin, ini pengalaman kasus ya. Jadi pemberian morfin itu hanya bertahan 3 sampai 4 jam. Itu pernah itu saya. Itu setengah hari loh pakai akupuntur ya dok ya. Jadi kombinasi tadi dokter bilang. Morfin dengan akupuntur kan bisa lebih dari setengah hari. 12 jaman ya dok ya. Wah, luar biasa sekali manfaat dari akupuntur medis yang sudah disampaikan dokter Surya. Kita lanjut ke pertanyaan sahabat JS Solo ya dok ya. Untuk pertanyaan pertama dok, kapan waktu yang paling tepat dok untuk menjalani akupuntur medis? Ini kasusnya pada wanita yang sedang siklus menstruasi gitu. Oke, kalau ini arahnya ke arah misalnya ya, ini saya nebaknya ke arah program hamil ya. Mungkin ya dok ya. Jadi alangkah bagusnya semua hari itu bagus sebenarnya. Tapi kalau untuk program hamil alangkah bagusnya dimulai pada mens hari kedua. Mens hari kedua dicatat itu yang penanya pertama nih ya dok ya. Ternyata memang boleh ya dok pas menstruasi. Ya, memang pada saat menstruasi tidak ada tidak ada kontraindikasinya. Tapi kalau untuk program hamil itu bisa dimulai pada hari kedua. Kalau misalnya kasusnya dismenor atau nyeri pada haid, itu malah hari pertama. Itu bisa dilakukan pada hari pertama mens, pada saat sakit-sakitnya haidnya pas saat mau keluar. Nah, itu akupuntur pada hari pertama pun itu tidak masalah. Itu. Nah, ini kalau misalnya ini kasus untuk program hamil, nah itu bisa hari kedua kemudian hari kedua terus jeda per 4 hari. Betul, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kalau Senin pasangannya cuma Kamis, mulainya aja. Kalau misalkan untuk promil, apakah ada waktu-waktu khusus kayak misal kalau di objek itu kan ada saat-saat ovulasi nih dok atau fase suburnya. Apakah di akupuntur medis itu juga berlaku melakukan akupuntur di saat masa subur dok? Betul sekali. Jadi akupuntur itu sangat dianjurkan untuk lebih intens itu memang sebelum masa subur. Sebelum. Jadi hari kedua sampai hari ke-14. Kedua menstruasi sampai hari ke-14. Nah, di mana masa subur itu kan rata-rata kan bisa dimulai dari hari ke-11 sampai hari ke-19. Kita ambil pada umumnya ya. Iya, pada umumnya yang teratur nih ya. Teraturnya. Nah, saat fase subur tadi, ovulasi itu bisa dilakukan akupuntur, tetapi titik-titik akupunturnya memang agak berbeda daripada fase saat fase di hari kedua menstruasi sampai tadi. Itu. Berarti boleh aja boleh dok ya waktunya ya. Nanti konsul lebih lanjut sama dokter Surya gitu ya dok ya. Pertanyaan berikutnya dok, bagaimana menentukan pada suatu penyakit yang bisa disembuhkan dengan akupuntur? Dan apakah akupuntur bisa dilakukan pada anak nih dok? Apakah semua penyakit atau beberapa penyakit aja nih dok yang bisa akupuntur itu masuk untuk sebagai terapi dok? Kalau untuk misalnya
kembali ke tadi ya, tadi yang saya bilang bahwa akupuntur itu bekerjanya dengan mekanisme fisiologisnya adalah neuroendokrin dan imunologi. Jadi memang yang saya sebutkan pertama tadi tentang neuro itu yang paling besar manfaat akupunturnya. Neuro itu berarti nyeri kayak gitu ya, bel palsi, stroke, migrain, nah itu sangat besar sekali. Kemudian yang kedua tentang hormon, itu juga sangat bermanfaat. Nah yang terakhir itu adalah tentang imuno atau kekebalan. Nah untuk yang kasus kekebalan imunitas ini, itu akupuntur dapat membantu karena mekanisme akupuntur itu saat saya menusukkan jarum itu ada hormon yang positif yang keluar. Salah satunya adalah hormon endorfin. Wah. Nah endorfin ini ada hormon endorfin ini adalah hormon rileks. Nah saat saya melakukan stimulasi atau melakukan akupuntur itu salah satu hormon ini yang keluar. Nah kalau hormon endorfinnya ini keluar, logikanya adalah imunitasnya akan meningkat. Makanya kalau kemarin ada berarti nggak harus orang sakit nih ya dok ya? Betul. Orang yang mau menjaga kekebalan tubuh, misal tidak harus rutinitas sakit. Kerjaan itu sangatlah padat, dia bisa salah satunya nggak hanya injek vitamin, tapi akupuntur medis ternyata ya dok. Betul, tetapi yang membedakan cuma frekuensinya saja. Kalau orang yang dalam untuk maintenance atau untuk kesehatan itu paling sebulan 1 kali atau 2 minggu sekali. Tidak sesering yang emang ada sakit ya dok ya. Itu. Berarti pada dasarnya semua penyakit itu bisa dikolaborasikan dengan akupuntur ya dok ya. Cuma saya harus tahu batasan-batasannya. Ini contohnya kasus OA genu atau osteoartritis genu. Peradangan sendi. Peradangan pada sendi lutut. Nah, ini saya ingin menjelaskan bahwa osteoartritis genu atau pada lutut ini, misalnya kalau pasien ini datang dengan grade 1 2, itu masih di akupuntur akupuntur masih perannya masih sangat besar. Tapi kalau sudah di atas 2 atau grade-nya 3 ke atas, nah saya harus bisa bilang kalau akupuntur tidak bisa terlalu banyak membantu. Tapi kalau untuk keluhannya saja, untuk nyerinya oke. Tapi kalau untuk fungsinya, fungsinya itu sudah, saya harus bilang ya akupuntur tidak bisa membantu banyak. Karena kan sudah ada karena sendinya dia sudah menyentuh. Saling udah lengket. Nih, nah itu kalau misalnya masih grade 1 atau 2 kan berarti ada permasalahan minyaknya saja lah kasarannya, olinya. Nah akupuntur dapat membantu. Nah kalau misalnya sudah tergantung. Nah, misalnya kalau kasus ambeien atau wasir misalnya, nah itu kalau udah ada grade misalnya mohon maaf ya misalnya ambeien itu bisa masuk sendiri, nah itu akupuntur masih bisa bantu. Awal-awal, nanti fase-fase awal. Tapi kalau ambeien itu bisa balik kalau dengan bantuan, nah itu baru susah untuk masuknya lagi, itu akupuntur, agak minimal ya dok ya untuk berefek ya. Ya, jadi saya tahu batasnya di mana. Jadi harus konsul dulu, nggak usah tunggu-tunggu nanti udah parah baru datang ya dok ya. Gitu. Baik, pertanyaan untuk berikutnya. Yang anak tadi kan sudah terjawab ya. Tadi sudah dibahas yang soal anak tadi dok. Pertanyaan berikutnya dok, apakah akupuntur bisa dilakukan berkala atau hanya dilakukan ketika merasa ada masalah penghambatan darah contohnya dok? Ya. Gitu. Kasus ya contohnya apa ya, kasus apa ini ya? Nah, mungkin pertanyaannya apakah bisa dilakukan berkala terus atau ketika ada masalah penyakit gitu kali kalau ya? Kalau misalnya pasien ini sudah rutin akupuntur, ya misalnya sudah misalnya sampai 8 sampai 10 kali, biasanya seminggu 2 kali sudah rutin, biasanya akupuntur itu saya turunkan frekuensinya. Hanya seminggu 1 kali, setelah itu sebulan 1 kali. Nah setelah itu hanya berdasarkan dari keluhan saja. Nanti pasien bisa datang lagi kalau misalnya by case saja atau keluhannya kambuh lagi. Tergantung progresivitasnya seperti apa ya, ditentukan dari situ ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya dok, kondisi apa yang dapat diobati dengan akupuntur? Tadi sudah ya dok ya. Untuk semua penyakit sebenarnya bisa aja ya dok ya. Cuma tergantung grading atau tingkat keparahan penyakitnya. Apa yang dapat dilakukan setelah akupuntur dok? Tidak ada pantangannya. Bolehkah langsung nge-gym olahraga? Oh boleh ya dok ya. Kecuali kalau masalah. Emang rasanya pegel semua ya istirahat dulu gitu ya. Untuk kasus-kasus misalnya cedera olahraga itu pun akupuntur bisa intervensi. Kesleo itu bisa. Jadi kasus-kasus
habis olahraga pun akupuntur dapat berperan di situ juga. Habis itu nggak ada rules harus istirahat minimal berapa Tidak jam ada, diistirahatkan tidak itu ada, nggak ya dok tidak ya? ada. Berarti boleh ngapain aja ya dok Iya, ya? bebas. Bebas gitu. Ya pertanyaan berikutnya dok, apakah penderita diabetes bisa melakukan akupuntur dok? Dan adakah kemungkinan resiko bekas dari tusukan jarum? Ya, Pertanyaannya bagus nih bagus dok. ini. Ya. Kan suka luka baru itu Ya memang sensitif buat DM ya dok ya? Itu memang yang harus diutamakan memang pasien safety ya. Ini keamanan dari pasien ini ya, yang harus diutamakan. Memang saat melakukan tindakan akupuntur ini kita harus tahu dulu riwayat penyakit dari pasien ini apa. Ya, jadi untuk kasus DM sebenarnya aman dalam arti harus ada catatan khusus memang. Apa itu dok? Yaitu tadi dalam pasien safety-nya dalam membersihkan ya sebelum memulai ya, dok, sebelum memulai tindakan dan setelah selesai tindakan, nah itu harus dilakukan dengan benar. Itu karena ini ada risiko DM di mana apalagi kalau DM itu perlukaan ya, karena spesialnya dari penyakit DM ini perlukaan itu ada luka ya, dok, perlukanya ini kan tidak cepat nutup. Jadi memang harus dibutuhkan pasien safety tadi, cara melakukan pembersihannya harus benar sebelum Insya dan Allah sesudah. aman karena memang jarumnya sangatlah betul, jadi jarumnya tipis, kecil kayak sekali ya dok ya, 0,2 mili. Asalkan steril tadi gitu ya dok ya. Pertanyaan berikutnya dok, untuk kasus migrain atau vertigo apakah perlu terlebih dahulu melakukan cek kesehatan dulu dok? Gitu. Mungkin kayak apakah ada screening khusus sebelum akupuntur atau sebenarnya bisa lewat anamnesa atau seperti apa? Jadi gini, jadi pasien datang ke akupuntur kalau untuk kasus migrain atau vertigo atau secara umum ya. Jadi kalau apalagi contohnya kasus promil, nah itu pasti saya sarankan dulu biasanya ke dokter objin dulu misalnya untuk memastikan dulu tegaknya apa gitu ya, tegaknya suatu diagnosanya atau ada temuan apa. Nah itu harus dipastikan dulu. Itu jadi kalau misalnya pasien ini rata-rata pasien itu datang sudah dari bagian mana dulu, baru datang ke akupuntur. Nah, misalnya kalau pasien itu datang langsung, apakah bisa? Nah, kemudian ya itu tadi kita harus menganamnesa atau wawancara medis, kita gali permasalahannya apa, ya itulah nanti yang menjadi patokannya, dasarnya. Baik, berarti kalau bisa sih ada konsultasi terkait keluhan utamanya dulu. Betul, ya dok ya, nanti datang ke akupuntur medik gitu ya dokter. Pertanyaan berikutnya dok, izin bertanya, pasien yang sedang hamil itu boleh nggak ya dok akupuntur? Ya, biasanya aja sih dok yang boleh itu dok? Semua umur, semua kondisi? Semua kondisi sebenarnya boleh. Tapi ini pertanyaan tadi tentang hamil. Lagi hamil. Nah ini hamil di sini kita bagi-bagi ya fase-fasenya ya. Ada trimester pertama, kedua, ketiga. Kalau trimester pertama ya memang harus hati-hati. Hati-hatinya hati-hati sekali. Besar resikonya. Ya, biasanya akupuntur itu bisa dimulai setelah trimester pertama. Berarti trimester 2 ke atas ya. Berarti di atas 3 bulan. Nah, biasanya semakin tinggi trimesternya, apalagi trimester 3, biasanya kasus-kasus ibu hamil itu kan terjadi pegel, bisa terjadi ischialgia, menjalar sampai kaki, gas LPG 3 kilo itu selama 9 bulan dan semakin nambah. Nah, akupuntur bisa, tetapi memang harus ada kehati-hatian. Ada titik-titik akupuntur yang harus dihindari pada ibu hamil. Salah satu contohnya memang ya di daerah perut atau bagian depan. Nah, titik akupuntur itu kan ada titik lokal, ada titik jauh. Jadi kita bisa menggunakan salah satu alternatifnya adalah titik jauhnya. Dan akupuntur itu kan juga ada akupuntur telinga. Jadi macam dari akupuntur itu kan ada akupuntur tubuh, akupuntur telinga, sama akupuntur kulit kepala. Nah untuk kasus-kasus misalnya ibu hamil, option akupuntur telinga mungkin bisa dipilih. Dari telinga itu tadi dok ya. Itu memang dan dengan meskipun sakitnya di punggung dok, bisa ya dok bisa. ya? Nah, namun itu tadi stimulasinya itu harus yang ringan karena kasus pada ibu hamil kan memang khusus ya. Itu. Baik, pertanyaan berikutnya dokter. Dok mau bertanya, apakah terapi akupuntur itu dapat membantu dalam mencegah penyakit? Jadi bukan hanya pengobatan, mungkin lebih ke sistem kekebalannya ya dok ya? Tadi sudah dibahas. Jadi kalau misalnya untuk pencegahan, ya
Bisa dilakukan akupuntur, Cuma tapi frekuensinya saja. Sebulan 1 kali atau 2 minggu sekali itu bisa. Titik-titiknya juga sama kah atau malah semua titik nih dok kalau untuk menjaga kekebalan dok? Titik kan semuanya mau dijaga nih dok. Ya, titik akupunturnya tentu tergantung ya pada pasien, tiap kasus beda-beda. Ya. Tetapi ada titik-titik Indonesia Rayanya itu ada. Oh ada, ya. Generalnya yang mana-mana aja gitu. Untuk kekebalan tubuh, untuk vitalitas, nah, titiknya bisa dilakukan di depan sama titik yang ada di punggung atau belakang tubuh. Biasanya itu ya dok ya, untuk menjaga kekebalan tubuh. Jadi bisa dalam hal ini bukan yang mencegah serta-merta nih dok, tapi kekebalan tubuhnya ditingkatkan supaya nggak gampang sakit gitu kali ya dok ya. Dokter. Baik, pertanyaan berikutnya dokter. Dok, untuk membantu rencana hamil, berapakah intensitas yang harus dilakukan? Apakah jeda atau dilakukan sampai bisa hamil? Terus-terusan sampai tekdung atau ada batasan 12 kali tetap itu tadi? Tidak, kalau untuk kasus-kasus promil itu patokan 12 kali itu tidak dipakai. Tidak dipakai. Ya, apalagi kalau ada gangguan hormonal, PCO, PCOS. Kemudian untuk yang laki-laki itu juga harus dipastikan dulu apakah ada gangguan sperma atau tidak. Laki-laki pun juga bisa di treatment ini ya? Jadi nggak hanya yang cewek aja nih ya dok ya? Karena promil itu kan usahanya dua-duanya, bukan usaha salah satunya, jadi usaha dua-duanya. Kalau yang laki-laki bagus ya akupunturnya hanya di awal saja, misalnya di awal sebelum masa subur atau seminggu sebelum masa subur. Nah kalau misalnya ini kan untuk yang cewek ya, nah kalau cewek menurut jurnal akupuntur untuk program hamil itu kalau gangguan hormonal itu bisa dilakukan 2 sampai 6 siklus dokter. 2 sampai 6 ya, siklus. Berarti kan sekitar 2 sampai 6 bulan. Iya. Nah, cukup lama memang, tetapi biasanya saya membagi 2, berarti 3 bulan pertama dilakukan akupuntur, kalau bisa rutin, ya seminggu 2 kali, dan tidak harus kudu ya, maksudnya tidak ada ilmu wajib. Ya, kalau memang tidak bisa datang ya sudah, kita cari agenda yang lain, waktu yang lain untuk terapi. Karena promil itu kan yang harus kita hindari, relax ya? Betul. Karena aku boleh stres kayak aku harus datang ke dokter Surya tanggal segini, nggak bisa enggak ya. Gitu. Jadi akupuntur itu harus kondisi harus relax, ya harus karena yang saya bangkitkan itu kan juga hormon rileksnya juga, salah satunya. Nah itu jadi endorfin tadi ya. Endorfin. Jadi memang untuk akupuntur untuk program hamil, memang untuk yang perempuan itu memang agak panjang, beda dengan yang laki-lakinya, suaminya. Karena kalau laki-laki dia sperma itu akan perbaikan atau akan bereproduksi lagi itu menurut jurnal 70 sampai 90 hari. Berarti sekitar 2 sampai 3 bulan. 3 bulan. Nah, kalau menstruasi itu kan 28 hari, ya, tapi kalau laki-laki itu dia 70 sampai 90 hari. Berarti yang cowok cukup sekali setiap 3 bulan gitu kah? Atau enggak, kalau misalnya kondisi yang laki-laki itu normal, dia akupunturnya hanya bisa 2 sampai 3 kali aja sebelum fase subur saja. Oh, kalau kondisinya, nanti pengulangannya kalau misal belum hamil juga nih 3 bulan ya, itu? Diulang sampai 3 bulan. Oh, nah, kalau sudah 3 bulan kondisi yang perempuan progres membaik, yang laki-laki baik, nah berarti harus ada kecurigaan yang lain. Contohnya ini kecurigaan yang sering saya temui di klinis sehari-hari ya dok? Itu yang saya temui sudah diakupuntur selama 3 bulan, yang laki-laki spermanya sudah baik, yang perempuan sel telurnya sudah ukurannya sudah oke, ya atau dinding rahimnya oke. Nah kecurigaan saya biasanya saya akan menjalankan tes yang namanya adalah ASA, antibody anti sperma. Oh, ya, nah jadi ini untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah akupuntur masih bisa diteruskan untuk yang program alami atau program hamil yang berbantuan. Iya, benar. Nah, kalau berbantuan ini bisa INSEM atau IVF. Mungkin bisa disampaikan dok, yang dokter sebut ASA tadi itu apa? Mungkin banyak yang belum tahu nih sahabat J. Antibody anti sperma atau ASA. Nah, itu antibodinya yang perempuan itu terlalu tinggi terhadap semua benda asing, karena termasuk sperma tadi ya. Normalnya itu kan antibodi itu dia akan berespon pada virus, pada bakteri, mikroorganisme. Nah, sperma ini kan bukan sesuatu benda yang jahat, beda dengan virus atau bakteri tadi. Jadi dia ada kelainan untuk membedakan bukan itu. Error kalau jadi bukan kelainan ya, tapi kesannya kayak error. Antibodinya itu terlalu tinggi, yang menyebabkan sperma saat mendekati
mendekati sel telur itu dianggapnya musuh, dianggap berbahaya. Padahal kan tidak keluar ya. Iya, dianggap antibodinya menghajar itu sperma. Jadi mau deketin galak lah kasarannya gitu. Mau satpamnya galak, mau mendekati sel telurnya sudah dihajar dulu itu spermanya. Berarti evaluasinya itu kok ternyata 3 bulan kok belum ada perbaikan gitu ya dok ya. Tentunya harus kolaborasi juga dengan Opjin yang fertilitas. Nah itu dan andrologi. Begitu dokter. Wah, luar biasa sekali nih dok. Perbincangan hari ini sangatlah insightful nih dok. Kalau adakah jeda atau dilakukan sampai bisa hamil, saat 3 bulan itulah nanti akan ada jeda 1 bulan bebas dari akupuntur. Kenapa tuh dok harus 1 bulan? Tubuh sudah dalam fase fisiologis, dia sudah nilai secara yin yang-nya atau homeostasisnya kan sudah. Karena sudah 3 bulan akupuntur tadi ya. Karena akupuntur kan sudah memberikan stimulasi, terus tubuh kan sudah berespon secara alami, dia kembali ke awal lagi. Kemudian setelah 1 bulan jika memang belum hamil diulang lagi siklus berikutnya. Kalau maksimumnya tidak ada ya dok ya, yang penting ada jeda. Oh ada 6 bulan itu dok. 3 bulan, jeda 1 bulan, 3 bulan lagi. Nah, setelah itu cukup. Nah setelah itu harus kolaborasi dengan Opjin, mau diapain langkahnya, apakah dengan program hamil yang berbantuan tadi, nah itu dengan bayi tabung atau insem. Nah itu. Baik. Pertanyaan berikutnya ya dokter, izin bertanya dok, untuk akupuntur dengan dry needling, prinsip kerjanya sama atau beda dok? Oke, ini agak sensitif ini ya. Jadi makanya dok saya bacanya juga paket gitu. Gimana jawabnya? Jadi konsepnya sama nggak nih dok? Kalau samanya, dia memakai jarum yang sama, jarum akupuntur. Tapi kalau yang pernah saya alami di Cipto Mangunkusumo, sebenarnya jarum yang dipakai itu adalah jarum SPED sebenarnya. Yang mana tuh yang pakai SPED itu dok? Yang dry needling. Dry needling itu pakai SPED. Ya, kalau saya tanya dulu dia harusnya pakai SPED. Tapi kan SPED itu kan besar ya, dan itu sangat tidak nyaman sekali. Lebih nyeri ya. Ya, terus kemudian akhirnya memakai jarum akupuntur. Nah, ini yang harus saya jelaskan bedanya. Dry needling itu prinsipnya adalah dia kalau di klinis di pasien itu adanya saya bilang merengkel ya. Kalau merengkel itu otot yang sangat keras sekali. Kayak muscle sprain gitu ya dok muscle sprain ya. Jadi kayak ototnya itu kaku keras. Nah makanya terus dilakukan tindakan yang disebut dry needling itu. Jadi dia ditusukkan, terus dilakukan tindakan yang sangat cepat sekali. Naik turun. Kalau akupuntur nggak pakai ini ya dok ya? Kalau akupuntur itu disebut akupoin namanya. Titik keluhan tertentu gitu. Titik keluhan atau titik tertentu. Nah, secara klinis sama sebenarnya. Cuma tekniknya di akupuntur dia tidak dengan gerakan yang cepat. Dry needling itu. Kalau dry needling itu ya. Kalau dry needling itu dilakukan sangat cepat sekali. Kerugiannya adalah itu tadi, kalau pasiennya nilai ambang nyerinya cukup rendah, kesakitan mungkin itu akan membuat trauma. Berarti lebih mungkin efeknya memang cenderung karena traumanya mungkin lebih besar, jadi lebih nyeri gitu ya dok ya. Itu kalau teknik akupuntur ya dia ditusukkan, ya sudah, kemudian diberikan stimulasi. Nah stimulasi inilah yang penggantinya tadi yang dilakukan oleh dry needling dengan cara cepat tadi itu, naik turun. Kalau dry needling cukup mainkan yang EA tadi, elektroakupunturnya tadi, dengan frekuensi yang mungkin kasus kayak gini, kasus yang lebih tinggi frekuensinya. Bedanya itu, dan pasien akan lebih nyaman karena apa? Yaitu tadi alat-alat yang saya pakai ini dia akan menyesuaikan dengan kenyamanan dari pasien. Kalau dry needling tergantung usernya gitu. Nah kalau dengan elektroakupuntur tadi, alat ini bisa saya naikkan, bisa saya turunkan sesuai dengan permintaan dari pasien, atau disesuaikan dengan nilai ambang pasien yang merasa nyamannya di mana. Begitu. Itu perbedaan sekilas ya dok ya, dari dry needling sama akupuntur. Betul. Gitu ya dok ya. Kemudian dok, pertanyaan berikutnya, apakah akupuntur medis ini juga bisa dilakukan untuk program diet nih dok? Diet yang seperti apa nih dok yang bisa pakai akupuntur nih dok? Jadi kalau sudah bicara program diet itu kuncinya memang tekad dulu. Saya harus bilang komitmen ya dok. Komitmen dulu ya. Karena kalau
hanya mengandalkan dari akupuntur atau minum obat, ya akan kurang maksimal. Oke, saya akan kembali ke akupunturnya ya, untuk menurunkan berat badan atau diet ya. Yang bisa dilakukan akupuntur untuk program diet itu hanya bisa menekan rasa laparnya. Nah, itu dilakukan di daerah dekat telinga. Jadi sensasi cepat kenyangnya, nah itu yang akan dimainkan oleh akupuntur. Wah, habis ini banyak yang datang dokter Surya nih, Dok. Tapi mohon maaf ya, akupuntur itu tidak bisa berdiri sendiri untuk kasus diet ini. Makanya tadi saya di depan bilang, kalau pasien, apalagi pasien promil, itu biasanya salah satu yang saya edukasi memang harus menurunkan berat badan. Entah yang wanita, terutama yang wanita, apalagi yang laki-laki juga. Pengaruh hormonal ya, Dok. Ya, jadi untuk kasus diet ini benar-benar tekadnya itu memang harus kuat dulu. Ya, kalau saya bicara akupuntur, ya akupuntur bisa menurunkan secara jurnal 2-4 kilo dalam 1 bulan. Ya, di sini akupuntur nih. Tetapi yang dilihat kan tidak hanya berat badannya saja, tetapi tidak hanya angka ya, Dok. Ya, enggak, maksudnya saya kayak gini. Jadi selain berat badan, yang dilihat itu adalah lingkar perutnya. Jadi yang dilihat 2 itu. Ya, jadi banyak kok untuk cara untuk apa diet. Salah satunya memang akupuntur, tetapi saya tidak pernah bilang ke pasien hanya salah satu ikhtiar saja yang dilakukan akupuntur saja. Salah satunya, saling melengkapi sama yang lain ya. Yang terpenting komitmennya dulu juga. Nanti udah di akupuntur, pulangnya jajan cilok ya. Nah, sama aja. Jadi memang di JI kan ada dokter gizi misalnya. Kolaborasi dengan bagian gizi. Karena apa yang masuk ini kan juga harus di kontrol ya, Dok, ya. Nah, ya kan. Baik. Itu. Ya, pertanyaan berikutnya, dokter, apakah akupuntur ini juga bisa menangani gangguan pada mata, Dok, seperti menurunkan tekanan bola mata pada orang-orang mungkin glaukom gitu, itu apakah bisa sih, Dok? Bisa. Apakah matanya yang dicublis? Oh, tidak. Oh, tidak ya, Dok, ya? Yang mana yang itu kontraindikasi ya. Kontraindikasi. Darah mata tidak boleh. Area mana, Dok, kalau gitu untuk menurunkan tekanan bola matanya? Titik-titik akupuntur yang diambil memang sekitaran daerah mata, ya. Itu titik lokalnya. Jadi di daerah alis, di daerah sebelah yang saya tunjuk ini di daerah pelipis, ya, kemudian di daerah belakang kepala. Nah, kemudian glaukoma ini apa dulu penyebabnya? Harus dicari dulu. Nah, inilah titik-titik tambahannya atau titik-titik jauhnya. Jadi tidak semua titik itu bisa diambil semerta. Jadi harus dilihat dulu etiologinya atau penyebabnya. Glaukomanya gara-gara apa, misalnya begitu. Terus kasus-kasus mata yang lain misalnya dre atau mata kering. Ya, banyak tuh biasanya udah lansia juga nih. Nah, itu juga sudah pernah saya tangani. Pasien-pasien itu ya frekuensinya membaik dengan diberikan terapi akupuntur. Wah, nah, itu salah satu kombinasi. Jadi dokter mata sudah memberikan obat tetes, nah akupuntur dengan pemberian terapi akupuntur keluhannya bisa berkurang. Ternyata sampai efektif bahkan di keluhan mata juga ya, Dok ya? Bisa. Baik, pertanyaan berikutnya, dokter, bagaimana akupuntur ini dapat membantu mengatasi emotional eating atau makan karena katanya stres, Dok? Kalau nggak stres nggak makan biasanya. Gitu. Jadi pertanyaan ini kan berarti semakin stres semakin makan. Apakah bisa nih, Dok? Jadi pertanyaan ini kan dasarnya adalah anxiety ya, atau kecemasan ya. Makanya karena cemas terus dia akan larinya ke makan. Nah, berarti kan etiologinya dari anxiety-nya. Nah, akupuntur itu nanti jalannya ke sana, dokter. Titik-titik kecemasannya. Titik-titik anxiety-nya nanti lebih diutamakan. Kecemasan itu bisa diobati juga sama akupuntur ya, Dok? Kan endorfinnya kan saya naikkan, Dok. Iya, benar. Iya. Semua-muanya ya, Dok. Karena pada dasarnya inflamasi itu tercetusnya dari cemas juga. Tersebut. Makanya terjadinya inflamasi ya dilawan dengan inflamasi, kan akupuntur begitu. Mekanisme secara kasarannya kan seperti semua itu. Penyakit itu ada karena inflamasi. Ya, Dok, ya. Nah, atau peradangan itu. Nah, ini kasus ini kan basicnya adalah anxiety atau kecemasan. Nah, kecemasan itulah yang nanti titik-titik akupuntur yang diambil. Ya, jadi pada waktu anamnesa keluhan kualitas tidurnya bagaimana, kemudian aktivitas fisiknya bagaimana, aktivitas bekerjanya bagaimana. Beda ya, aktivitas olahraga sama aktivitas dalam bekerja itu dibedakan, karena hormon yang keluar juga berbeda. Nah, itu. Baik, dokter. Nah, pertanyaan berikutnya, Dok, sejauh mana akupuntur medis itu berperan dalam pengelolaan nyeri dibandingkan analgetik? Kenapa harus dibandingkan ya, Dok ya? Ya, apakah sebenarnya harus
dibandingkan memang atau sebenarnya bisa berkolaborasi, Dok? Gini, kalau memang ini ranahnya akademis atau penelitian, biasanya head to head. Itu enggak apa-apa. Kalau ini ranahnya nggak apa-apa ya dibandingkan ya, Dok, kalau ya? ini ranahnya penelitian. Berarti kasus migrain, misalnya contoh saya kasih contoh migrain yang sudah pernah saya alami di Cipto Mangunkusumo, itu pernah kasus migrain dibandingkan dengan migrain yang tanpa pemberian obat dengan migrain tanpa pemberian obat, tapi diberikan akupuntur dua-duanya. Nah, ini jawabannya apa tuh, Dok? Ya, kalau dari hasil ini hasil penelitian loh ya, mohon maaf ya. Kalau dari hasil penelitian memang lebih efisien dan efektif dengan akupuntur. Wah. Ya, tapi itu tadi ini ranahnya hanya penelitian. Kalau di ranahnya pelayanan ya alangkah bagusnya dia berkolaborasi. Ya, tapi memang kalau di head to head ini ternyata lebih efektif. Betul, tapi itu bahasa gitu, jurnal ya. Bahasa jurnal. Bahasa dari penelitian. Tapi kalau secara pelayanan obat analgesik atau obat anti nyeri itu kan memang diminum kan dengan bersyarat ya. Diminum bila perlu. Iya, saat nyeri aja. Iya. Nah, inilah kelemahan dari akupuntur. Ya kan kalau diminum itu kan bisa di mana saja, di waktu kapan saja. Tapi kalau akupuntur itu kan harus pasien datang ke sini. Sama Dr. Surya ya, Dok ya. Nah, tapi ada akupuntur mandiri yang tadi saya bilang. Namanya adalah akupressor. Oh, pijat tadi ya. Biasanya Dok, ya? saya memberikan edukasi ke pasien atau memberikan sangu. Bu, Pak, kalau misalnya kambuh, kalau belum mau minum obat, bisa dilakukan pemijatan di titik-titik yang saya tunjukkan. Iya, nanti tipsnya setelah konsul sama Dr. Surya ya, Dok ya? Karena tiap kasus beda ya, Dok ya? Beda. Gitu. Jadi, baik, Dok. Pertanyaan berikutnya nggak apa-apa ya, Dok ya? Lanjut. Sambil mengejar waktu, apakah ada pantangan makanan atau kebiasaan yang harus dihindari, Dok, selama menjalani akupuntur untuk diet, Dok? Kalau makanan mungkin bagian gizi kan ya, Dok ya? Tapi gini, secara umum akupuntur itu tidak ada pantangan sama sekali. Pantangan apapun. Itu ya, Dok ya? Bahkan aktivitas pun tadi tidak nge-gym aja boleh ya, Dok? Boleh. Tapi kalau secara khusus misalnya penyakit apa ya itu pasti ada pantangannya. Ya. Misalnya kasus-kasus promil lah, paling contoh program hamil ya itu pasti ada salah satu yang dihindari misalnya gula, misalnya kasus PCOS ya, PCO itu kan kasus-kasus tepung, nasi putih yang serba putih-putih itu kan harus dihindari ya, tepung, gula, garam, sama misalnya santan, nah itu kan harus dihindari. Mungkin tergantung kasusnya ya, lagi. Tapi kalau untuk secara aktivitas kebiasaan itu nggak ada kalau ya, untuk Dok, akupunturnya tidak ada pantangan sama sekali. Baik. Pertanyaan terakhir nih, Dok, cukup ramai sekali nih, Dok, karena ini ilmu baru yang sangat insightful nih, Dok ya mungkin ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Dok, terhadap suatu keluhan, akupuntur medis ini apakah dapat menjadi pengobatan primer atau sebagai tambahan terapi komplementer terhadap pengobatan lainnya? Apakah bisa berdiri sendiri atau harus beramai-ramai dengan pengobatan lainnya, Dok? Terima kasih. Jadi ini bisa berdiri sendiri dan bisa secara kolaborasi. Itu jawabannya. Bisa ya, tergantung kasusnya dan keluhannya apa. Ya, luar biasa sekali Dr. Surya penjelasannya. Benar-benar sangat insightful bagi kita semua nih, Dok ya. Karena memang materi yang cukup fresh gitu ya, Dok ya. Mengingat bahkan satu-satunya nih Dr. Surya itu spesialis akupuntur di area Solo Raya dan CIH memilikinya, Cilah gitu ya, Dok ya. Alhamdulillah. Nah, dari Dr. Surya untuk closing statement atau kesimpulan dari topik yang kita bahas ini, kira-kira yang penting-penting apa tuh, Dok, tentang akupuntur medis? Tentang akupuntur ya, saya biasanya tidak pernah selalu mengandalkan akupuntur saja ya. Jadi kalau saya selalu di dalam podcast gini atau memberikan edukasi, prinsip saya adalah doa, dokter. Wah, luar biasa. Ya, doa kepada Tuhan itu wajib. Betul. Ya, karena semua itu memang kuasanya yang di sana. Tapi doa di sini itu adalah D-nya diet, ya semua yang masuk di mulut itu harus diatur. O-nya adalah olahraga atau aktivitas fisik. A-nya itu adalah asupan obat dan atau akupuntur. Wah, jadi saya ingin mengingatkan bahwasanya di depan huruf A itu ada lifestyle, ada kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan atau perbaikan. Nah kalau sudah doa itu dilakukan, harapannya bisa memanage apa yang di pikiran, yang masuk di pikiran. Benar. Jadi tidak hanya yang masuk di mulut, tetapi masuk di
pikiran. Karena awal dari sakit-sakit banyak hal itu ya salah satunya juga pikiran, dari pikiran. Ya. Nah, peran akupuntur itulah karena mekanisme akupuntur itu adalah mekanisme fisiologis tubuh atau normal, ya memang peran dari lifestyle itu sungguh penting sekali. Iya. Begitu. Berarti akupuntur berjalan dengan lifestyle juga nih, Iya. Dok, ya. Begitu pula kalau obat, kalau dokter penyakit dalam memberikan obat kan juga harus ada lifestyle-nya juga. Betul. Ya, begitu. Baik, nah Dokter Surya ini sangatlah berpengalaman ya Dok ya, dan nggak ada pilihan loh Dokter Surya aja nih ya Dok ya. Jadi untuk warga Solo Raya, sahabat Jaya Solo yang ingin konsultasi mungkin ya Dok ya, atau mungkin treatment juga akupuntur secara rutin, itu bisa datang ke Jaya Solo. Praktek polinya setiap hari apa Dokter, jam berapa? Setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dimulai dari jam 12 sampai jam 14 siang. Nah, kalau hari Sabtu jam poli perjanjian jam 3 sore. Jadi appointment dulu ya Dok ya. Kalau hari Sabtu mungkin yang kosongnya di weekend harus appointment dulu gitu. Betul. Ya Dok ya. Wah, jadi udah dikasih 4 pilihan hari, jangan ditunda-tunda untuk konsultasi dan treatment ke Dokter Surya spesialis akupuntur. Baik, terima kasih untuk sahabat Jaya Solo atas atensinya 1 jam ini ya Dok ya. Terima kasih Dokter Surya untuk waktunya berkenan berbagi ilmu di sini ya Dok ya. Sangatlah refreshment yang bermanfaat nih Dok ya. Amin. Baik Dokter, kita umumkan nih Dok untuk 4 orang pemenang giveaway untuk Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit Jaya Solo. Selamat untuk @rahayularas22, kemudian @elizabeth_3433, @tanas_tasya, dan terakhir @iqbal jordan. Terima kasih untuk keempat orang pemenang dan tentunya ke sahabat Jaya Solo semuanya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya Dok ya. Nanti akan dijawab Dokter Surya Dok di Poli. Siap. Setuju ya Dok ya? Siap. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.